Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami channel Petani Mandiri. Kali ini teman-teman kita akan masuk pada sharing tentang imunitas pada tanaman. Jadi imunitas pada tanaman ini kita mulakan dari sedini mungkin. Salah satunya adalah dengan melakukan seed treatment. Nah, apa itu seed treatment? Seed treatment adalah perlakuan pada benih ketika saat pemeraman. Ya, jadi kita lakukan perlakuan yang kita istilahkan dengan seed treatment menggunakan bisa menggunakan bakteri-bakteri tertentu, kemudian yang kedua bisa menggunakan pestisida tertentu, sehingga kita harapkan tanaman kita nanti akan punya imunitas atau kekebalan, itu seperti itu. Nah, hari ini kami akan melakukan seed treatment pada bibit ya, pada benih ketan gendel, karena kita akan persiapan untuk pembibitan ketan gendel. Jadi sebelum kita lakukan seed treatment ya, jadi bibit atau benih ya, kalau masih dari gabah ini istilahnya adalah benih. Kalau sudah dalam bentuk tanaman itu namanya bibit, itu bedanya seperti itu. Kalau dari awal ya kita perlakukan adalah dengan perendaman benih ya. Kita melakukan perendaman, kita rendam di ember teman-teman, rendam di ember, benihnya kita pisahkan ya, yang mengambang, yang ngambang kita pisahkan, kita buang, kita nggak pakai ya yang ngambangnya. Misalnya itu adalah biji-biji hapa, jadi yang kita ambil adalah benih-benih yang tenggelam atau terendam gitu. Kita rendam 1 sampai 2 hari ya. Jadi 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Ini nanti adalah tergantung dari benihnya. Kalau benihnya masih fresh ya, masih berlaku label, kita cukup 1 malam udah cukup. Tapi kalau benihnya kita sudah lewat 1 musim berlaku label ya, kalau pakai benih berlabel itu kita perendaman bisa 2 malam, atau misalkan kita panen musim rendeng tahun yang lalu, kita gunakan buat musim sadon atau musim kedua tahun sekarang, maka kita rendamnya 2 malam. Itu tujuannya adalah untuk memecah dormansi dari benih itu ya. Kemudian setelah kita rendam 2 malam, kita tiriskan, kita buang airnya kita tiriskan. Kemudian setelah tiris baru kemudian kita tuang ke sini ya, ke dalam atas karpet ini. Nanti kita akan lakukan seed treatment menggunakan hari ini ya, kita sebenarnya adalah menggunakan bakteri ya. Di sini ada yang kita produknya yang kita pakai adalah Potensida ya, ini teman-teman. Potensida ini produk dari Petro ya, dari Petro. Ada beberapa bakteri yang ada di sini. Ini ada Azospirillum, ada Bacillus pseudomonas dan Streptomyces ya. Nah, Azospirillum ini adalah bakteri penambat nitrogen. Jadi nanti tanaman kita akan bisa terbantu oleh bakteri ini, sehingga kita bisa mengambil nitrogen bebas dari udara. Itu yang pertama. Kemudian ada Bacillus dan Pseudomonas sp. Ini adalah untuk menghasilkan enzim tertentu, sehingga fosfat yang kita aplikasikan ke tanaman dalam bentuk SP36 ataupun TSP ataupun yang produk yang lainnya, vertipos dan lain sebagainya, itu nanti akan menjadi P2O5, jadi tersedia buat tanaman gitu. Kemudian di sini juga ada Streptomyces. Ini adalah salah satu bakteri-bakteri yang akan menghasilkan enzim-enzim, sehingga tanaman itu akan memproduksi sendiri ya enzim-enzim pertumbuhan. Jadi sebenarnya di dalam tanaman itu sudah ada auksin, ada gibberellin, dan tanaman yang akan mengatur sendiri. Nah, dengan adanya bakteri-bakteri yang kita perkaya dalam tanaman ini, ketika seed treatment, maka tanaman akan bisa tumbuh dengan maksimal dan menyerap hara dengan maksimal. Itu tujuannya seperti itu. Juga untuk imunitas dari bakteri-bakteri patogen ya. Ketika dalam tanaman itu didominasi oleh bakteri-bakteri yang bermanfaat seperti yang kita aplikasikan ini, maka bakteri-bakteri patogen atau yang berbahaya pada tanaman yang akan menyebabkan hawa daun bakteri, kemudian hawa daun jingga dan lain sebagainya, itu akan terdesak, sehingga populasinya akan menjadi minim, sehingga terkalah oleh populasi bakteri-bakteri yang kita siapkan. Itu mekanismenya seperti itu. Oke, kita akan aplikasikan. Jadi setelah kita tuang ya di sini,
ya. Di sini kita tuang, yang di ember ya, kita tuang semuanya. Di lem teknisnya bisa rata ya kita teman-teman. Dosisnya ini menggunakan dosis yang ada di label, yaitu 50 gram atau 1 bungkus per 5 kilo benih ya. Ini kita semai buat lahan 3 hektar, jadi kita menggunakan hektarnya itu 10 kilo teman-teman. Dengan teknik pembibitan wimbol ya, dengan semai jarang, kita akan cukup sangat-sangat hemat benih ya. Nanti teman bisa lihat di postingan kami yang sebelumnya tentang teknik pembibitan wimbol ya, persemaian wimbol. Nanti teman-teman akan bisa mempelajari teknik bagaimana mengirit benih cukup 7 sampai 10 kilo per hektar ya. Nah, hari ini kita pakai 10 kilo per hektar ya, buat jaga-jaga karena lokasinya kita tutup endemik tikus seperti itu. Jadi 30 kilo benih kita menggunakan 6 bungkus nih teman-teman. Warnanya hitam ya, kita ubah nanti biar bisa rata. Nah, kalau produknya agak lembab harus kita remahkan dulu ya. Tadinya agak gumpal kita remahkan dulu dan nanti bisa tercampur rata ya di sini ya. Tabur merata biar nanti kita ngaduknya lebih mudah perataannya. Kalau di lokasi kita habis ada musim wereng ya, misalkan seperti saya ya di Indramayu, kita mau sebar sementara pertanamannya ada wereng, maka biasanya saya aplikasinya adalah menggunakan cruiser. Jadi dia ada thiamethoxam sehingga kita harapkan tanaman nanti akan cukup imunitas terhadap wereng ya, terhadap virus yang dibawa oleh wereng. Nah, untuk yang lokasi kita karena di Kerawang ini kebetulan musim ini aman wereng dan siaga 1 untuk bakteri. Jadi banyak padi yang hari ini panen banyak kena kresek dan banyak penyakit bakteri yang lainnya, biji hapa dan lain sebagainya, maka kita imunitas menggunakan potensida yang berisi bakteri-bakteri yang bermanfaat buat tanaman. Oke. Seperti ini kita aduk aja. Kalau mau safety ya pakai sarung tangan. Kalau kita udah biasa di sawah, kita cukup pakai tangan aja. Nanti kita cuci tangan dengan bersih ya. Kita budayakan di zaman corona ini cuci tangan dengan bersih setelah selesai mengaduk ini. Oke, jadi udah tercampur rata seperti ini. Setelah ini benihnya kita peram seperti biasa ya, menggunakan karung, tidak usah tebal-tebal ya, satu karung kira-kira 15 atau 10 kilo. Jadi kita benih 30 kilo ini kita jadikan 3 karung. Nanti dia agak tipis, agak rata sehingga perkecambahannya nanti akan maksimal, akan rata. Beda kalau ini jadiin satu karung tebal, tinggi, itu nanti perkecambahannya akan kurang rata. Jadi salah satu triknya agar perkecambahan bagus adalah kita menggunakan karungnya ini agak tipis. Jadi nanti yang di pinggir sama yang tengah perkecambahannya bareng, panjangnya sama dan rata, itu seperti itu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman cara treatment ya menggunakan potensida. Kita harapkan nanti tanaman ketan kita ketika tumbuh akan terproteksi dari dini dan juga akan bisa menyerap nutrisi dengan maksimal ketika kita melakukan pemupukan.
Oke, demikian. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, Petani Mandiri Cilewat. Kemudian tekan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru kami hadir di smartphone teman-teman sekalian. Oke, jangan lupa, jangan disimpan sendiri ilmunya. Share ke teman-teman semuanya, share video ke banyak teman. Menggunakan Facebook, menggunakan WA, dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.